Bab 471. Meskipun Malan sangat putus asa, di pusat penahanan, dia tahu dia harus mendengarkan penjaga penjara, jadi dia segera mengikuti semua orang keluar dari pintu sel. Ketika kami sampai di taman bermain, penjaga penjara berkata, pertama berlari mengelilingi taman bermain 3 kali, lalu bergerak bebas selama setengah jam. Setelah setengah jam, berkumpul di pintu masuk taman bermain dan kembali ke sel. Semua orang buru-buru mulai berbaris. Zhang Gaifen adalah pemimpin di sel, jadi dia juga mengatur antrian. Dia melirik Malan dan berkata, berdiri di depan. Semua orang di belakangmu akan menatapmu. Jika kamu tidak berjalan dengan baik, aku akan menghajar kepalamu hingga berkeping-keping. Kemudian dia berbalik untuk melihat yang lain dan berkata, tolong dukung wanita tua itu dan lari perlahan. Jangan melelahkan wanita tua itu. Nyonya Xiao berkata sambil tersenyum, Gaifen, kamu benar-benar bijaksana. Meskipun saya sudah tua, kesehatan saya masih baik. Saya tidak membutuhkan siapapun untuk mendukung saya. Saya hanya bisa berjalan perlahan di belakang Anda. Zhang Gaifen mengangguk, lalu berteriak keras, bersiap, lari. Malan berada di barisan depan. Begitu dia mendengar ini, dia dengan cepat menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan kelemahan karena tidak makan banyak selama 2 hari 2 malam, dan mulai berlari. Kemudian, semua orang mulai berlari bersama dia. Tubuh Malan sangat lemah dan dia merasa seperti akan hancur, jadi hanya 2 langkah saja, kakinya terasa lemas dan dia tersandung dan hampir terjatuh. Wanita di belakangnya menendang pinggangnya dan mengumpat, kamu bajingan yang mencuri suami orang lain. Kamu bisa lari bengkok, apalagi yang bisa kamu lakukan? Wanita lain tertawa terbahak-bahak dan berkata, wanita sialan ini juga bisa mencuri suami orang lain. Meski dia tidak bisa lari, dia bisa lari ke tempat tidur orang lain. Semua orang tertawa terbahak-bahak, dan Malan hanya bisa menahan penghinaan jauh di dalam hatinya, mengertakkan gigi dan berlari ke depan. Saat ini, Malan melihat 3 wanita berpenampilan garang berdiri di lintasan di sudut taman bermain, memandang ke arahnya, seolah-olah mereka sedang memandangnya. Begitu dia berlari melewati ketiga wanita itu, salah satu dari mereka mengulurkan tangan dan meraih bahunya. Malan ditangkap dan seluruh tim berhenti. Zhang Gaifen berjalan dan bertanya, apa yang kalian bertiga lakukan? Ketiga wanita ini terlihat galak. Yang baru saja mengulurkan tangan untuk menggendong Malan malah terdapat bekas luka di wajahnya mulai dari sudut mata kiri hingga dagu kanannya. Bekas luka ini membelah wajahnya menjadi 2 setengah, terlihat sangat menakutkan. Meskipun Zhang Gaifen berkuasa di selnya, pada analisis terakhir dia hanyalah seorang wanita petani biasa. Jika dia diminta untuk memukul Malan, dia akan berani melakukannya. Tetapi jika dia diminta untuk menikam seseorang dengan pisau, dia pasti tidak akan berani. Jadi ketika dia melihat ada bekas luka di wajah orang lain, dia tahu bahwa wanita ini sungguh luar biasa dan seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Wanita yang terluka itu berkata, saya mencari seseorang bernama Malan. Apakah dia dari sel Anda? Yang mana dia? Ketika Malan mendengar bahwa dia sedang mencarinya, dia langsung ketakutan dan panik. Dia melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, saya tidak tahu. Saya belum pernah mendengar ada orang bernama Malan. Nyonya Xiao menunjuk ke arah Malan dan berkata, jangan dengarkan omong kosong orang tak tahu malu ini. Dia adalah Malan. Xiao Weiwei juga berkata, ya, itu dia. Dia Malan. Dia juga penipu. Gadis bekas luka kemudian menoleh ke arah Malan dan menamparkan wajah Malan dengan keras. Gadis dengan bekas luka ini sepertinya telah dilatih, dan dia memiliki otot di sekujur tubuhnya, jadi tamparannya jauh lebih kuat daripada Zhang Gaifen dan yang lainnya. Tamparan ini menjatuhkan Malan ke tanah. Malan langsung ditampar oleh tamparan tersebut, dan terjatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, lalu salah satu geraham belakangnya dimuntahkan, sungguh tragis. Semua orang merasa malu ketika melihat betapa kejamnya gadis yang terluka itu, tapi Nyonya Xiao sangat senang. Bagaimanapun, dia merasa sangat bahagia setiap kali melihat Malan dipukuli. Xiao Weiwei juga merasa ini sangat melegakan. Melihat Malan telah dipukuli berkali-kali, tamparan ini tidak memiliki tenaga untuk melakukannya. Satu tamparan menjatuhkannya ke tanah. Ini bukanlah kekuatan yang dimiliki orang biasa bisa memperoleh. Malan sangat ketakutan. Dipukuli bukanlah masalah besar baginya, karena dia sudah sering dipukuli dalam 2 hari terakhir ini, dan dia sudah melatihnya.
Tapi kuncinya adalah dia tidak tahu kenapa wanita yang terluka ini menyalahkan dirinya sendiri. Mungkinkah dia adalah anggota kelompok penipuan transnasional dan datang untuk menyelesaikan masalah dengannya? Tepat ketika Malan merasa ngeri, Zhang Gaifen berkata kepada wanita yang terluka itu dengan tatapan pengecut, "Saudari, kami tidak mengenal wanita ini. Jika kamu ingin memukulinya, silakan saja pukul dia sampai mati. Tapi kami masih punya untuk lari, apa menurutmu kita bisa terus berlari?" Scargill mendengus dingin dan berkata, "Setiap orang yang tidak ada hubungannya denganku harus keluar dari sini. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Zhang Gaifen dengan cepat melambai dan berteriak, "Saudari, ayo lari bersamaku, 121, 121. Orang-orang di sel yang sama segera mengikutinya dan meneriakkan slogan-slogan, lebih dari 20 orang berteriak 121 dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Hanya 3 wanita dan Malan sendiri yang tersisa di tempat kejadian. Malan sangat ketakutan sehingga dia berseru, "Kakak, di mana aku memprovokasimu? Setidaknya beritahu aku." Gadis bekas luka menendang perut Malan, menyebabkan dia menahan perutnya dan berguling-guling di tanah sambil meratap. Kemudian, dia mengeluarkan kartu bank hitam dari sakunya dan bertanya, "Malan, lihat ke atas, apakah kamu masih mengenali kartu ini?" Ketika Malan mengangkat kepalanya, hatinya terkejut. Kartu ini sangat istimewa, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Itu persis sama dengan kartu yang dia curi dari Ye Chen. Apakah ketiga orang ini benar-benar bagian dari komplotan penipu? Bukankah polisi sudah memberitahu diri mereka sendiri di pagi hari bahwa mereka tidak menemukan petunjuk? Mengapa 3 kaki tangannya ditangkap sekarang? Ketiga wanita ini sebenarnya tahu bahwa mereka mungkin ada di sini untuk menyelesaikan masalah dengan mereka, dan mungkin saja mereka sendiri yang dipenjara. Sekarang sudah berakhir, mereka tidak akan bunuh diri karena marah, bukan? Dia hampir siap untuk dibebaskan. Bukankah terlalu tragis jika dia dibunuh saat ini? Jadi, dia berkata dengan pilek dan air mata, "Saya benar-benar tidak mengenali kartu bank ini." "Apakah Anda salah mengenali orang? Akui kesalahanmu. Apakah kamu bercanda?" Gadis bekas luka menjambak rambut Malan, menamparkan wajahnya, dan berkata, "Tahukah kamu mengapa kami bertiga masuk? Itu karena kamu, seorang wanita, menarik perhatian polisi dan melukai kami bertiga. Jika kamu tertangkap, sudah kubilang, kita bertiga kemungkinan besar akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan ini semua salahmu." Malan menjerit kesakitan dan menangis, Maafkan aku. Sebenarnya aku juga korban. Aku tidak tahu ada banyak hal di balik kartu itu." Gadis bekas luka memandangnya dan berteriak dengan marah kepada 2 orang di sekitarnya, "Persetan denganku, pukul dia dengan keras, pukul dia setengah. Mati dulu, lagi pula dia akan dikurung di sana selama 10 atau 20 tahun. Dan kita akan dikurung. Setiap hari mulai sekarang, pukul dia 2 kali untuk meredakan amarahnya. Saat kamu memukulinya sampai mati, kamu akan selesai." Bab 472. Ketika 2 wanita lainnya mendengar ini, mereka segera bergegas ke depan dan mereka bertiga meninju dan menendang Malan. Tinju dan kakinya yang besar sepertinya tidak dipungut biaya, dan mereka dengan panik menyerang Malan, membuat Malan menjerit dan menjerit. Faktanya, ketiga orang ini diutus oleh Chen Zekai untuk memberi pelajaran pada Malan, guna meyakinkan Malan bahwa dia telah mendapat masalah besar. Dengan cara ini, setelah dia dibebaskan, dia tidak akan berani bertarung dengan Ye Chen. Pada saat ini, Malan dipukuli dan berguling-guling di tanah sambil berteriak dan memohon ampun. Yang lain masih berlari, namun ketika mendengar teriakan, mereka berhenti dan menatap dari kejauhan, semuanya kaget. Meskipun Zhang Gaifen juga memukuli Malan, dia tidak sekejam mereka bertiga, hampir seperti memukulinya sampai mati. Terlihat ketiga orang ini jelas bukan orang biasa. Oh, ini sangat tragis, sangat tragis. Zhang Gaifen hanya bisa menghela nafas, Malan ini benar-benar dipukuli oleh ribuan orang, saya merasa sedikit kasihan padanya. Ketika Nyonya Xiao melihat betapa parahnya Malan dipukuli, dia langsung tertawa terbahak-bahak dan tertawa keras, "Bagus sekali. Pukuli wanita nakal ini sampai mati. Pukul dia begitu keras hingga dia tidak bisa berbicara dengan mulutnya yang patah." Xiao Weiwei juga bertepuk tangan keras dan berkata sambil tersenyum, "Pukul. Pukul dia dengan keras. Pukul wajahnya yang patah hingga berkeping-keping." Pada saat ini, gadis yang terluka melihat bahwa Malan hampir dipukuli,
Jadi dia berkata, baiklah, biarkan dia hidup, jika tidak, jika saya memukulinya sampai mati sekarang, saya akan memukulinya dalam 20 tahun ke depan. Mengapa kamu mengambil itu keluar? Saat itulah kedua pria itu berhenti. Hidung Malan memar dan wajahnya bengkak, dia terjatuh ke tanah dan terus berteriak, dia merasa hanya punya satu nafas tersisa. Gadis bekas luka menghampirinya dan berkata dengan dingin, sudah kubilang, hari-hari baikmu masih awal. Ini adalah nasib kekejamanmu. Tunggu saja, aku akan membuatmu tidak bisa hidup atau mati. Malan sangat ketakutan hingga dia menangis keras. Kesulitan yang dibawa oleh kartu hitam Ye Chen kepadanya lebih tragis daripada kesulitan 9981 yang dialami Biksu Tang untuk mendapatkan kitab suci Buddha. Sejak saya mencuri kartu itu hingga sekarang, saya dipukuli, lapar, dibekukan, dan disiram air dingin, dan bahkan tidur di toilet. Ini hanyalah sebuah tragedi kemanusiaan. Gadis bekas luka melihat Malan terbaring di tanah dan menangis tanpa henti, jadi dia menendangnya dan mendengus, jika kamu menangis lagi, aku akan mencabut semua gigimu. Malan segera menutup mulutnya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun atau bersuara. Dia sudah kehilangan 2 gigi depan dan 1 gigi geraham belakang. Jika semua gigi di mulutnya patah saat ini, dia akan mendapat masalah bagi ibunya, sisa hidupnya. Tapi bagaimana cara hidup? Melihat dia tidak berani berkata apa-apa, gadis yang terluka itu mencibir dan berkata, oke, keluar dari sini. Malan merasa lega, meski tidak bisa berdiri setelah dipukuli, ia masih berhasil merangkak dengan tangannya, berusaha menjauh dari ketiga wanita itu. Setelah Malan dipukuli, ketiga wanita itu berbalik dan pergi. Pada saat itu, 2 penjaga penjara tiba-tiba muncul, memanggil Zhang Gaifen, dan mengantar Malan kembali ke sel. Meskipun Zhang Gaifen membenci Malan, melihat Malan dipukuli seperti ini, dia sebenarnya merasakan sedikit rasa kasihan di hatinya. Jadi, sebagai wanita yang kuat, Malan membantunya berdiri dan membawanya ke sel. Yang lain mengikuti di belakang, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Beberapa orang bersimpati padanya, beberapa menikmati pertunjukannya, dan beberapa lagi merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Saat Malan dibawa kembali ke sel, Ye Chen menerima telepon dari Chen Zekai di rumah. Di telepon, Chen Zekai berkata, Guru, saya telah mengirim seseorang untuk memberi pelajaran pada Malan. Saya yakin setelah dia keluar, dia tidak akan pernah berani mengatakan sepatah kata pun kepada Anda. Ye Chen berkata dengan tenang, ya. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Chen Zekai berkata, Guru, mohon maafkan saya karena berani. Saya merasa ibu mertua Anda telah bertindak terlalu jauh. Dia telah mencuri begitu banyak uang dari Anda. Sebenarnya, lebih baik menyerahkannya saja kepada hukum dan setidaknya memberinya hukuman mati yang ditangguhkan. Mengapa repot-repot menghukum mati dia? Biarkan saja. Ye Chen tersenyum pahit, kamu tidak mengerti. Ibu mertuaku hanyalah sebuah tiket. Chen Zekai buru-buru bertanya, tiket? Tuan, apa maksud Anda dengan ini? Ye Chen tidak bisa memberitahunya secara langsung bahwa ibu mertuanya Malan sebenarnya adalah tiketnya ke tempat tidur istrinya, jadi dia berkata dengan tenang, oke, jangan banyak bertanya, buatlah pengaturan, sudah hampir waktunya untuk biarkan dia pergi. Baik, Chen Zekai segera mengangguk dan berkata, saya akan segera mengaturnya. Saat ini, Malan sedang berbaring di tempat tidur kecilnya sambil meratap. Ini adalah pertama kalinya dia bisa berbaring di tempat tidur sejak memasuki pusat penahanan. Terima kasih kepada Zhang Gaifen yang mengasihaninya dan merasa terlalu menyedihkan jika dia dipukuli oleh ribuan orang, jadi setelah menggendongnya kembali, dia langsung membaringkannya di tempat tidur. Nyonya Xiao masuk ke kamar saat ini, memandang Malan di tempat tidur, dan berkata sambil mencibir, oh Malan, kamu telah menyinggung begitu banyak orang, mengapa semua orang ingin memukulmu? Aku melihatmu itu akan sangat sulit menjalani kehidupan ini mulai sekarang. Malan hampir pingsan, dia bahkan berpikir, apakah polisi belum siap melepaskannya? Kalau begitu, akan sangat menyedihkan bagi saya di kemudian hari. Anda akan dipukuli di dalam sel, dan Anda akan dipukuli lagi ketika Anda keluar dari sel. Berapa banyak pemukulan yang harus Anda terima dalam satu hari? Xiao Weiwei juga menggemakan, nenek, menurutku wanita jalang ini mungkin tidak akan hidup lebih dari 10 atau 20 tahun. Menurut metode ini, dia mungkin akan dipukuli sampai mati dalam 2 atau 3 bulan. Nyonya Xiao tertawa terbahak-bahak dan berkata,
Oh, kamu pantas mendapatkannya, kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, dia duduk di depan Malan, memandang Malan yang hidung dan wajahnya memar, dan berkata dengan penuh semangat, "Haha, Malan, kamu mungkin tidak pernah bermimpi akan mengalami hari ini, kan? Tidak apa-apa sekarang, kamu akan berada di sini mulai sekarang. Kamu harus menderita dengan baik di penjara ini. Setelah Vivi dan aku keluar dalam beberapa hari, kita akan pergi ke Thomson Yipin untuk menikmati kebahagiaan." Malan berkata dengan sedih, "Bahkan jika kamu ingin tinggal di Thomson Yipin, tidak perlu mengutukku sampai mati, kan? Aku juga menantu dari keluarga Xiao, istri dari putramu, dan cucumu, ibu. Bagaimana kamu bisa begitu kejam?" "Ah," Nyonya Xiao tua mencibir dan berkata, "Tentu saja saya kejam terhadap Anda. Selain itu, saya tidak pernah menganggap Anda sebagai menantu keluarga Xiao saya. Bagaimana Anda, sampah seperti Anda, bisa layak menjadi menantu dari keluarga Xiao kita? Tunggu sampai saya pindah ke Tang setelah saya mendapat kelas 1, saya akan membiarkan anak saya mendapatkan menantu perempuan. Maka keluarga kami akan bahagia, dan itu akan terjadi benar-benar menjadi kebahagiaan keluarga. Tunggu saja sampai berjamur." Dan bau di penjara ini, saat Malan mendengar ini, dia akan meledak. "Bagaimana? Apakah kamu ingin Xiao Changkun mengganti istrinya? Ingin menikmati kebahagiaan keluarga bersama Anda? Dasar wanita tua yang buruk hanya sedang melamun. Tunggu saja, saya pasti akan keluar. Sampai saat itu tiba, lihatlah bagaimana aku akan berbalik dan menertawakanmu." Malan sedang berpikir kejam di dalam hatinya ketika penjaga penjara tiba-tiba membuka pintu dan berkata, "Malan, kamu telah dibebaskan. Keluarlah bersamaku untuk mengemasi barang-barangmu dan lakukan formalitas agar keluargamu dapat menjemputmu." Bab 473. Pernyataan ini membuat semua orang di sel tercengang. Nyonya Xiao dan Xiao Weiwei tidak dapat mempercayai telinga mereka. Mengapa? Bukankah itu berarti Malan melakukan penipuan? Bukankah itu berarti dia akan dipenjara minimal 10 atau 20 tahun, atau bahkan lebih lama? Mengapa membiarkannya pergi sekarang? Biarkan dia pergi sekarang, jadi bagaimana saya bisa tinggal di Thomson Yipin setelah saya pergi lebih dari 10 hari? Nyonya Xiao tiba-tiba panik. Pada saat ini, Malan, yang awalnya tampak setengah mati, melompat dari tempat tidur kegirangan saat mendengar ini. Rasa sakit akibat pemukulan yang kejam tadi telah hilang sama sekali, seolah-olah kata-kata ini telah hilang dari pikiranku saat ini. "Alhamdulillah, saya akhirnya bisa keluar." Malan menari dan bersorak kegirangan, "Haha, bagus. Akhirnya aku akan dikeluarkan. Hahaha, bagus, 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 sangat bagus. Aku akan kembali tinggal di Thomson Yipinku." Setelah mengatakan itu, dia langsung menatap Nyonya Xiao dan mengumpat dengan suara dingin, "Hahaha, wanita tua yang nakal, kamu tidak pernah bermimpi bahwa aku akan dikeluarkan, hahaha. Dan Xiao Weiwei, kalian berdua, orang Malang, tetaplah di penjara. Hargai hari-harimu di penjara. Begitu kamu dibebaskan, kamu bahkan tidak akan punya tempat tinggal. Maka kamu harus berada di jalanan. Kalian berdua adalah orang-orang yang sangat miskin, dan kalian masih ingin tinggal di Tanchen kelas 1 milikku. Sialan, setelah kalian dibebaskan, pergilah dan gali kuburan leluhur keluarga kalian. Mari kita lihat siapa di antara 8 generasi leluhur kalian yang layak mendapatkan tinggal di Tanchen kelas 1. Tentu, belum lagi kalian berdua orang miskin." Nyonya Xiao sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Saat ini dia ingin mencabik-cabik Malan Sheng hidup-hidup. Dia bahkan menyesal tidak menghasut Zhang Gaifen untuk memukuli Malan sampai mati. Sekarang wanita jalan ini akan dilepaskan secara tiba-tiba. Ini hanyalah kepicikan Tuhan. Xiao Weiwei dengan marah mengutuk, "Kamu cerewet, jangan terlalu senang terlalu dini. Mungkin pengadilan akan mengadili kamu. Setelah persidangan, kamu akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan rumah dalam keadaan ini kehidupan." Malan segera mengumpat dan berteriak, "Sial, keluhanku sudah beres, aku akan dibebaskan, dan aku akan mendapatkan kembali kebebasanku. Kalian para tunawisma, sebaiknya kalian cepat mencari kebahagiaan untuk dirimu sendiri." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Malan menatap Zhang Gaifen lagi dan mengutuk dengan gigi terkatup, "Zhang Gaifen, kamu, babi gemuk jelek dari pedesaan, berani memukulku dan membuatku berlutut di tanah untuk menjilat bubur. Sudah kubilang padamu, tunggu saja aku. Tunggu,
Ketika kamu dibebaskan, aku akan menemukan seseorang untuk memukulmu sampai mati, bajingan. Bukankah kamu orang yang paling berbakti? Tunggu saja, tunggu sampai aku tahu di mana ibumu dimakamkan, dan aku akan membuka kuburnya dan memberikan abunya. Dibangkitkan, Zhang Gaifen sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan ingin melawannya di tempat. Saat dia hendak mengambil tindakan, dia mendengar penjaga penjara berteriak dari belakang, "Malan, kamu mau pergi atau tidak?" Malan buru-buru berkata, ayo pergi sekarang, aku tidak ingin tinggal di sini sebentar." Penjaga penjara berkata dengan dingin, "Kalau begitu cepat kemasi barang-barangmu." Karena penjaga penjara ada di sana, yang lain ingin memukul Malan, tetapi mereka tidak berani melakukannya dan hanya bisa merasa gatal karena kebencian. Zhang Gaifen paling membencinya karena dia paling membenci orang yang menghina ibunya. Malan berani mengatakan bahwa dia ingin menebarkan abu ibunya. Dia pantas mati. Malan benar-benar percaya diri saat ini. Sambil mengemasi barang-barangnya, dia berkata dengan dingin kepada orang-orang di sekitarnya, "Ngomong-ngomong, ada beberapa dari kalian yang telah mengalahkanku, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Sudah kubilang padamu, aku di sini kekuatan di luar sangat kuat. Mulai hari ini, aku akan menunggumu ketika aku keluar, dan aku akan memukul setiap orang yang keluar, sehingga kamu dapat menggangguku lagi." Malan memarahi mereka satu persatu, membuat semua orang di sel terlihat marah dan marah. Setelah memarahi orang-orang ini, Malan akhirnya menghela nafas lega. Saat ini, dia telah selesai mengemas barang-barangnya dan hendak pergi bersama penjaga penjara ketika dia tiba-tiba merasakan keinginan untuk buang air kecil. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Sial, kenapa kamu kencing saat ini?" Setelah mengatakan itu, dia berbisik lagi, "Tidak, sel ini benar-benar sial. Air seni yang dikeluarkan dari sini juga pasti sangat sial. Kamu harus selesai buang air kecil sebelum pergi." Memikirkan hal ini, dia memandang Nyonya Xiao dan Zhang Gaifen sambil mencibir, dan berkata dengan nada menghina, "Kebetulan saya sedang buang air kecil, jadi saya serahkan pada kalian orang-orang Malang." Setelah mengatakan itu, Malan bersenandung, memutar pinggangnya, dan berjalan ke toilet. Di luar, sekelompok orang terdiam, semuanya terengah-engah karena Malan. Nyonya Xiao tua memegangi dadanya dan tampak seperti kehabisan napas. Dia berkata, "Saya sangat marah. Saya sangat marah. Pasti anak saya yang tidak berbakti yang datang untuk menyelamatkannya." Zhang Gaifen bertanya melalui antarmuka, "Putra Anda menyelamatkannya tetapi dia tidak memberikan jaminan kepada Anda." "Ini bukan bajingan." Nyonya Xiao tua menangis, "Putraku juga seorang pengecut, dan dikendalikan oleh wanita licik ini. Mereka hanya tidak ingin aku hidup, dan mereka mencoba segala cara untuk menyiksaku." Seorang wanita tua. Setelah mengatakan itu, Nyonya Xiao dengan sengaja menabur perselisihan dan berkata kepada Zhang Gaifen, "Gaifen, wanita ini sangat kejam. Dia bilang dia ingin menggali kuburan ibunya. Saya pikir dia pasti akan melakukan hal seperti itu. Tolong tunjukkan belasungkawa Anda." Ganti. Ketika Zhang Gaifen mendengar ini, dia tiba-tiba merasakan aliran darah mengalir ke atas kepalanya, membuat seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengertakkan gigi, langsung berdiri, dan segera bergegas ke toilet. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memberi pelajaran pada Malan. Jika dia tidak memanfaatkannya, wanita jalan ini akan benar-benar pergi. Ketika Nyonya Xiao melihatnya bergegas ke kamar mandi dengan marah, dia segera mengikutinya dengan gemetar. Xiao Weiwei dan beberapa orang lainnya yang dimarahi Malan juga segera menyusul. Malan setengah buang air ketika dia tiba-tiba mendengar pintu toilet ditendang hingga terbuka dengan keras. Kemudian dia disambut oleh kaki besar Zhang Gaifen, yang menendangnya begitu keras hingga dia duduk di toilet. Kakinya terjepit di tepi toilet, dan seluruh pantatnya tenggelam. Sakit sekali, dan setelah terjepit, dia bahkan tidak bisa. Ketika Zhang Gaifen berpikir bahwa Malan akan menggali kuburan ibunya dan mengangkat abu ibunya, dia menyeringai penuh kebencian dan berkata kepada yang lain, "Pukul dia dengan keras. Pukul dia sampai mati. Biarkan dia menjadi wanita jalan yang bau. Ayo terus pamer." Sekelompok orang segera mulai memukuli kepala dan tubuh Malan. Malan tertangkap basah, ia berteriak dan mengangkat tangannya, berusaha keras menahan tangan dan kaki lawan, namun semuanya sia-sia. Tapi saat ini, mata Xiao Weiwei bersinar dengan cahaya dingin. Dia sudah lama ingin memukul Malan, tapi dia tidak pernah punya kesempatan. Melihat semua orang di depan menyapa tubuh bagian atas Malan,
Dan kaki Malan terangkat begitu tinggi. Xiao Weiwei segera melangkah ke depan, menahan salah satu kaki Malan, lalu mengedipkan mata pada Nyonya Xiao dan berkata, "Nenek, ayo pergi. Hati-hati, patahkan kaki perempuan jalang ini, kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan lagi." "Baik." Nyonya Xiao mengertakkan gigi dan mengangguk. Bab 474. Nyonya Xiao melihat mimpinya untuk tinggal di Thomson Yipin hancur lagi, dan dia membenci Malan di dalam hatinya. Terlebih lagi, baru saja Malan berani bersikap sombong di hadapannya dan berbicara berlebihan, yang membuat wanita tua itu kesal. Bagi Nyonya Xiao, hal terakhir yang ingin dia lihat adalah Malan melarikan diri dari lautan kesengsaraan, tapi sekarang Malan benar-benar akan dilepaskan. Jika Malan dibebaskan, ini akan menjadi kesempatan terakhir untuk memberinya pelajaran. Sekali Anda melewatkannya, Anda mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi di masa mendatang. Jadi wanita tua itu, terlepas dari usia tua dan kelemahannya, mengangkat kakinya dan menginjak lutut Malan dengan keras. Terdengar bunyi klik, dan Malan tiba-tiba menjerit menyedihkan. Dia merasakan sakit yang parah di kakinya pasti patah. Nyonya Xiao sangat bersemangat ketika dia berhasil dengan satu pukulan, tetapi dia tidak menyangka gerakan tubuhnya terlalu besar, dia kehilangan keseimbangan dan langsung terpeleset ke tanah. Kejatuhan ini langsung mengenai tulang ekornya hingga membuatnya berteriak, "Aduh, aduh, aduh," kesakitan. Tapi Malan jelas lebih parah. Dia melihat lutut kanannya ditekuk ke arah yang berlawanan. Rasa sakitnya sangat menyiksa. Dia hanya bisa terus berteriak, "Ah, kakiku. Kakiku patah." Penjaga penjara mendengar keributan di dalam dan berteriak di luar, "Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan di dalam?" Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera berhenti dan berdiri di samping. Zhang Gaifen melihatnya sekilas dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Ken, tikus ini sangat jahat." Tepat ketika dia hendak keluar, dia bahkan ingin menendang wanita tua itu. Tanpa diduga, kakinya patah. Dia benar-benar pantas mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru membantu Nyonya Xiao keluar dari toilet. Malan berteriak keras, "Penjaga penjara, datang dan selamatkan aku, kakiku patah." Penjaga penjara sudah sampai di depan pintu toilet. Begitu dia masuk, dia melihat kondisi Malan yang menyedihkan. Dia mengerutkan kening dan bertanya kepada semua orang, "Apa yang kamu lakukan?" Zhang Gaifen berdiri dan berkata, "Saya tidak tahu. Baru saja wanita tua itu masuk untuk menggunakan toilet. Dia bersikeras untuk menendang seseorang, tetapi dia terpeleset dan jatuh seperti ini." Nyonya Xiao juga menahan rasa sakitnya dan berkata, "Binatang ini menendangku. Tulang ekorku patah. Aku sangat sakit sampai mati." Malan menangis keras, "Kamu kentut, kamu bajingan yang memukuliku dan mematahkan kakiku." Zhang Gaifen mencibir dan berkata, "Bukti apa yang Anda miliki? 20 atau lebih dari kami telah melihat Anda menendang wanita tua itu. Apakah Anda masih ingin membuat alasan?" Malan menunjuk ke semua orang dan berseru, "Kaulah yang memukuliku. Kalian secara kolektif mematahkan kakiku." Penjaga penjara hanya bisa mengerutkan keningnya. Tidak mungkin orang normal pergi ke toilet tanpa alasan dan berakhir dengan patah kaki. Jadi kaki Malan patah, dan jelas-jelas dipukuli oleh orang-orang di dalam sel ini. Tapi kalau satu orang mengambil tindakan sendirian, dia masih bisa mengatasinya. Tapi kalau semua orang mengambil tindakan, sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan. Pertama, tidak mungkin untuk menangani mereka semua. Kedua, akan sangat sulit untuk membuat orang-orang ini mengakui siapa yang melakukan pemukulan. Mereka harus terus-menerus diisolasi dan dibawa keluar satu persatu untuk diinterogasi. Memikirkan hal ini, dia berkata, "Baiklah Malan, jika kamu terus membuat masalah seperti ini, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Jika kita harus menyelidiki dan menanganinya lagi, setidaknya akan memakan waktu lama." Petik 2. Malan menangis dan berkata, "Kalau begitu kita tidak bisa membiarkan mereka mematahkan kakiku dengan sia-sia, kan?" Penjaga penjara berkata dengan tenang, "Jika Anda ingin melaporkan mereka, Anda bisa. Saya akan mengikuti prosedur normal dan meminta polisi datang untuk diinterogasi. Namun dalam kasus ini, Anda mungkin juga perlu pergi ke kantor polisi dan mencatat pernyataan untukmu. Dan saya katakan sejujurnya, Anda sendirian dan ada lebih dari 20 orang, dan mereka mungkin tidak mengakui apa yang Anda katakan. Jika mereka membalas Anda dan bersikeras bahwa Anda menyakiti wanita tua itu, maka Anda hanya akan tembak kakimu sendiri.
Ketika Malan mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi putus asa. Dia juga tahu bahwa para tahanan wanita ini bukanlah orang baik, dan mereka semua sangat bersatu di bawah kepemimpinan Zhang Gaifen, belum lagi dia telah menimbulkan kemarahan publik. Jika dia membawa masalah ini ke polisi, kemungkinan besar akibatnya akan terjadi. Jadilah milik mereka, mari kita gigit jari kita bersama-sama. Kalau begitu, itu akan lebih merepotkanku. Daripada melakukan ini, lebih baik segera keluar. Semakin cepat Anda keluar, semakin baik. Memikirkan hal ini, Malan hanya bisa mengangguk dengan marah dan berkata, saya ingin keluar sekarang. Penjaga penjara mengangguk, membantu Malan keluar dari kamar mandi, lalu membawanya keluar sel. Saat dia meninggalkan sel, Malan berbalik dan berkata kepada Nyonya Xiao tua, wanita tua sialan, tunggu saja aku, cepat atau lambat aku akan mematahkan kedua kakimu. Nyonya Xiao berkata dengan dingin, dasar jalang, cepat atau lambat kamu akan mati. Malan mengabaikan wanita tua itu dan menatap Zhang Gaifen lagi, dan berkata dengan tegas, Zhang Gaifen, jalang, tunggu saja aku, makam ibumu pasti tidak akan terselamatkan. Zhang Gaifen berteriak dengan marah, jika kamu berani, aku akan membunuhmu. Dengan dukungan penjaga penjara, Malan terlatih-tatih keluar, berbalik dan mengutuk, apakah kamu pikir aku menantangmu? Tunggu saja, saat kamu keluar, lihatlah makam ibumu. Asteris apakah saya mengangkat abu? Setelah mengatakan itu, dia mengikuti penjaga penjara keluar dari sel di pusat penahanan tanpa menoleh ke belakang. Malan datang ke area kantor pusat penahanan, dan penjaga penjara membawanya ke sebuah kantor. Sudah ada 2 petugas polisi yang duduk di kantor, 2 orang yang bertanggung jawab atas kasusnya. Ketika 2 petugas polisi melihatnya melompat masuk, didukung oleh penjaga penjara, mereka tercengang. Penjaga penjara berkata kepada mereka berdua, dia baru saja mengalami konflik dengan narapidana di sel yang sama di kamar mandi dan menderita beberapa luka di kakinya. Malan berkata dengan marah, apakah kamu terluka? Kakiku patah. Oke, apa kamu tidak melihatnya? Penjaga penjara bertanya dengan dingin, Anda telah menutup telinga terhadap apa yang baru saja saya katakan, bukan? Bagaimana kalau memanggil semua orang keluar sekarang, dan kemudian memindahkan Anda ke Biro Keamanan Umum untuk diinterogasi secara menyeluruh? Saya beritahu Anda, saya menang, aku tidak akan menginterogasimu, jangan pikirkan itu. Salah satu petugas polisi berkata, baiklah Malan, ada baiknya kamu pulang sekarang. Sedangkan untuk luka di kakimu, kamu bisa menunggu sampai keluar lalu pergi ke rumah sakit untuk berobat. Hanya perlu waktu beberapa bulan untuk menyembuhkannya. Malan hanya bisa mengangguk dengan marah dan bertanya, Kamerat polisi, kapan Anda akan mengeluarkan saya? Petugas polisi berkata, apakah Anda ingat dengan jelas semua yang kami katakan sebelumnya? Malan buru-buru berkata, jangan khawatir, saya telah mengingat semuanya dengan jelas, dan saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada siapapun bahkan jika saya keluar. Saat Malan keluar jalan-jalan pada sore hari, dia dipukuli dan diancam oleh ketiga wanita galak tersebut. Dia ketakutan dan sangat menyadari bahaya besar di balik kejadian ini. Jadi sekarang dia tidak bisa bersembunyi. Bagaimana dia berani menyebutkannya lagi? Petugas polisi itu kemudian merasa puas, mengembalikan ponsel Malan padanya, dan berkata, oke, sekarang telepon menantumu dan minta dia menjemputmu. Bab 475. Setelah Malan mengambil ponselnya, dia langsung menyalakannya. Sejak panggilan masuk, dia tidak dapat menyentuh ponselnya, dia juga tidak dapat menghubungi suami dan putrinya. Sekarang setelah dia tiba-tiba mendapatkan teleponnya kembali, Malan merasakan keluhan yang kuat di hatinya. Suami dan anak perempuan saya pasti tidak tahu bahwa mereka telah mengalami begitu banyak penyiksaan yang tidak manusiawi dalam 2 hari terakhir. Tapi aku tidak bisa memberitahu mereka hal semacam ini. Karena sekali Anda mengucapkan sepatah kata pun, Anda mungkin akan dibunuh, atau Anda mungkin ditangkap kembali oleh polisi dan dipenjara. Setelah menghidupkan telepon, Malan menerima pesan push yang tak terhitung jumlahnya di WeChat. Dia mengkliknya dan melihat bahwa pada dasarnya setiap pesan datang dari putrinya Xiao Churan. Melihat putrinya mengkhawatirkannya dan terus mengirimkan berbagai pesan, Malan merasa sangat terhibur. Tapi dia tidak bisa tidak memikirkan satu hal lagi. Mengapa suami saya tidak mengirimi saya pesan WeChat? Dia menghilang selama 2 hari, bukankah dia khawatir sama sekali? Memikirkan hal ini,
Malan merasa sangat tidak puas, dan diam-diam berpikir, aku tidak menyangka lelaki tua Xiao Changkun ini begitu kejam. Dia telah hilang begitu lama, dan dia bahkan tidak punya pesan WeChat. Pastikan untuk menyelesaikan akun dengannya nanti. Saat ini, petugas polisi berkata, berhenti bermain-main di WeChat di sana dan segera hubungi menantu Anda. Malan bertanya dengan tergesa-gesa, kamerat petugas polisi, tidak bisakah saya meminta menantu laki-laki saya untuk menjemput saya? Sekarang saya memikirkan tentang pria ini, saya sangat kesal, dan gigi saya gatal karena kebencian. Bolehkah saya bertanya putriku untuk menjemputku? Petugas polisi itu membanting meja dan berteriak dengan dingin, alasan mengapa kami meminta Anda mencari menantu Anda untuk menjemput Anda adalah karena kami ingin memastikan apakah para penjahat itu mengincar menantu Anda. Jika tidak, jika kami buru-buru mengembalikanmu, kemungkinan besar kamu akan menjadi sasaran seseorang, dan mungkin kamu akan dibunuh malam ini. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Ketika Malan mendengar ini, hatinya gemetar ketakutan, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, baiklah, saya akan menelepon menantu saya sekarang. Kamerat polisi, harap pastikan Anda melihat dengan jelas apakah para penjahat mengincarnya. Petugas polisi itu mengangguk dan berkata dengan dingin, jangan khawatir, selama Anda melakukan apa yang kami katakan, kami akan menyelidikinya dengan jelas. Malan menghela napas lega dan berkata, kalau begitu aku akan meneleponnya sekarang. Petugas polisi bertanya lagi padanya, apakah Anda tahu apa yang harus Anda katakan padanya? Saya tahu, saya tahu. Malan menahan rasa sakit di kakinya dan berkata dengan jujur, saya baru saja mengatakan kepadanya bahwa saya ditipu oleh organisasi skema piramida dan ditangkap oleh polisi. Sekarang saya telah dibebaskan dari kesalahan dan bisa akhirnya pulang. Sudah, petugas polisi itu bersenandung, melambaikan tangannya dan berkata, oke, ayo menelepon sekarang. Saat ini, Ye Chen sedang menunggu telepon Malan di rumah. Tiba-tiba ponsel di atas meja berdering, ia segera mengangkatnya dan ternyata yang menelepon memang ibu mertuanya, maka ia menekan tombol jawab. Bu, di mana ibu? Kami mencarimu gila-gilaan selama 2 hari terakhir ini. Begitu Ye Chen membuka mulutnya, dia mulai berakting. Malan sangat membencinya di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa mengatakannya secara langsung, jadi dia hanya bisa berkata dengan dingin, saya di pusat penahanan kota sekarang, tolong cepat jemput saya. Marven berkata, Bu, semua mobil di rumah sudah dibawa. Pergi, bagaimana kalau aku naik taksi untuk menjemputmu? Malan bertanya dengan marah, apakah kedua mobil sudah dibawa pergi? Ye Chen bersenandung dan berkata, Curan pergi ke perusahaan, dan ayah pergi ke pesta. Pesta, Malan bertanya, Xiao Changkun sialan itu masih ingin berpesta sekarang. Dengan siapa dia berpesta? Marven berkata, mari kita bicara dengan beberapa teman sekelas lama. Saya tidak tahu detailnya, bagaimana kalau saya menelepon dia? Malan berkata dengan marah, jemput aku dulu. Aku terluka sekarang dan aku harus pergi ke rumah sakit. Ye Chen bertanya, Bu, bagaimana lukamu? Apakah tidak apa-apa? Malan berkata dengan marah, kakiku patah. Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Keluar dari sini. Ye Chen lalu berkata, baiklah, kalau begitu saya akan pergi ke sana sekarang. Setelah menutup telepon, Ye Chen segera keluar, memanggil taksi, dan menuju ke pusat penahanan Jinling. Dalam perjalanan ke pusat penahanan, dia menelepon Xiao Curan dan berkata kepadanya, sayang, ibu meneleponku, dan aku sedang dalam perjalanan menjemputnya sekarang. Ketika Xiao Curan mendengar ini, dia berseru dengan penuh semangat, benarkah? Apakah ibu meneleponmu? Di mana dia? Apakah dia baik-baik saja? Ye Chen berkata, ibu bilang dia berada di pusat penahanan Jinling. Adapun alasannya, saya bertanya padanya, dan dia bilang itu karena dia ditipu dalam skema piramida 2 hari lalu dan kemudian ditangkap oleh polisi, jadi dia adalah dikurung. Ini terjadi setelah dia dimandikan. Dia dibebaskan hanya setelah dia bebas dari kecurigaan. Xiao Curan tiba-tiba sadar. Awalnya saya curiga ibu saya tertipu skema piramida, tapi saya tidak menyangka dia akan ditangkap polisi. Sepertinya saat ibuku pulang, aku harus memberitahunya dengan hati-hati bahwa dia tidak akan pernah mempercayai orang-orang di luar yang bisa membuatnya kaya dalam semalam. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, kalau begitu saya akan pergi sekarang, kita akan berada di pusat penahanan.
Ye Chen buru-buru berkata, sayang, tolong jangan datang. Ibu memberitahuku melalui telepon bahwa dia terluka. Aku menjemputnya dan segera mengirimnya ke rumah sakit. Kalau begitu, kamu bisa menemuinya di rumah sakit. Xiao Churan bertanya dengan gugup, apa yang terjadi? Di bagian mana ibu terluka? Apakah ini serius? Marven berkata, ibu bilang di telepon bahwa kakinya patah, tapi aku tidak tahu apakah itu serius atau tidak. Aku tidak akan tahu sampai dokter memeriksanya. Xiao Churan menangis dan berkata, kalau begitu kamu langsung pergi ke unit gawat darurat rumah sakit rakyat setelah menjemput ibumu. Aku akan segera ke sana sekarang. Ketika Ye Chen datang ke pusat penahanan dan melihat Malan telah disiksa hingga menjadi tidak manusiawi. Hidungnya memar dan wajahnya bengkak, ada luka di sekujur tubuhnya, 2 gigi depannya tanggal, rambutnya terkoyak-koyak, beberapa bagian kulit kepalanya terbuka, sepertinya ada yang menarik rambutnya terlalu keras, dan rambut telah dicabut. Terlebih lagi, Malan hampir tidak makan atau minum apapun dalam 2 hari sejak dia datang ke sini. Jadi dia memiliki 2 avatar, awalnya dia cukup kaya, tetapi sekarang dia agak sengsara. Parahnya lagi, kaki kanan Malan patah di bagian lutut dan hanya bisa digantung dengan sudut yang aneh ini, sepertinya telah disiksa dengan cukup mengenaskan. Ye Chen sengaja terkejut dan bertanya, Bu, ada apa denganmu? Mengapa ibu terluka begitu? Aku ingin kamu mengurusnya. Malan berkata dengan gigi terkatup, mengapa kamu tidak segera membawaku ke rumah sakit? Ye Chen mengangkat bahunya dan berkata, oke, taksi sudah menunggu di luar. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang. Petugas polisi itu memandang ke arah Malan dan berkata dengan dingin, Lan, apa yang baru saja saya katakan? Jika Anda masih memiliki sikap seperti ini, jangan keluar dan tetap di dalam. Ketika Malan mendengar ini, dia langsung ketakutan dan berkata kepada Ye Chen, oh, menantuku yang baik. Itu semua karena ibuku, dia seharusnya tidak membentakmu. Petugas polisi itu menatap Malan dan memperingatkan, jangan lupa apa yang saya katakan, kami hanya membiarkan Anda keluar sementara, tapi kami akan mengawasi Anda setiap saat, mengerti? Bersambung.